Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizul Fikrahmat dengan NIM 0523851162 UPBJJ Ternate Maluku Utara, program studi statistik S1. Kali ini saya akan melanjutkan tugas 2 analisis data, yang dimana saya akan memperhatikan hasil praktikum saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizul Fikrahmat dengan NIM 0523851162 UT Daerah Ternate Maluku Utara. Baik, kita langsung aja ke nomor 1. Di sini saya sudah menyiapkan datanya. Pada nomor 1 diketahui X berdistribusi normal dengan min 6 dan varian 9 sehingga standar deviasi sama dengan akar 9 sama dengan 3. Kita diminta menghitung nilai P dalam kurung 1 kurang dari X kurang dari 8 dan P nilai mutlak X lebih dari 3. Di sini saya langsung menggunakan di Excel, dan di sini saya menggunakan rumusnya, yaitu dalam kurung yang pertama kita cari Z1 yaitu 1 kurang 6 per 3, dan untuk di Z2 itu 8 kurang 6 per 3. Dan hasilnya saya menggunakan rumus norm dis yaitu di B7 kurang norm dis B8. Dan sama juga yang di bagian hitung nilai mutlaknya, yaitu saya menggunakan rumus yang sama, yaitu min 3 kurang min 6 per 3, dan di Z2 juga 3 kurang 6 per 3 dengan rumus yang sama, yaitu norm dis B17 plus 1 kurang norm dis B18. Dan kita lanjut di bagian B. Di sini saya sudah menyiapkan di bagian B sini. Di sini kita diminta mencari nilai T 0.1.20 0,10 dan T01.20. Di sini kita menggunakan rumus ABS T inverse, yang mana ini rumusnya untuk mencari di T 0.01.10 dan di 20 juga sama lagi. Kita menggunakan rumus ABS dalam kurung T titik inverse dalam kurung 0.1,20. Dan ini hasilnya untuk di jawaban B. Dan kita lanjut ke bagian C. Di sini saya sudah menyiapkan sheet C. Di sini kita diminta mencari nilai F 0,05.25 dan F 0,01,5.30. Bagian C ini saya menggunakan rumus F inverse. Di sini di F 0,05.2.25 yaitu saya menggunakan rumus inverse, dan yang kedua juga sama, saya menggunakan F titik inverse RT dalam kurung 0.01,5,30. Dan itulah dari sheet A, yang dimana yang A diminta untuk mencari nilai P dalam kurung 1 kurang dari X dan X kurang dari 8. Dan ini nomor satunya P nilai mutlak X lebih dari 3. Dan di D kita disuruh mencari inverse dari T 0.01.10, dan di C kita disuruh mencari F 0,05.2.25 dan 0,30 ini. Dan untuk yang soal kedua kita menggunakan RStudio. Baik, kita sudah masuk ke RStudio, dan di sini saya sudah menyiapkan datanya untuk perkutaan semester 1 pada bulan Maret dan perkutaan semester dan perdesaan semester 1 bulan Maret, dan juga perdesaan semester 2 bulan September. Dan ini saya lupa, di perkutaan semester 2 bulan September juga ada. Di sini untuk nomor 2 ini kita melakukan pengujian hipotesis menggunakan data jumlah penduduk miskin tahun 2025 dan data lama pelayanan loket menggunakan software RStudio. Ini ya RStudionya. Sini diuji poin A. Uji pertama penduduk miskin, yaitu penduduk miskin perdesaan semester 1 sama dengan SEM berpasangan karena periode tes atau UJT berpasangan karena membandingkan provinsi yang sama di 2 waktu berbeda. Di sini ya, 2 waktu berbeda to see dan diperoleh p-value sebesar 0, dan di sini hasilnya p-value 0.002283 karena nilai ini dari
lebih kurang dari 0,05 kita tolak, artinya kita tolak nilainya. Kita tolak 0 atau H0 yang artinya ada perbedaan rata-rata penduduk miskin pedesaan yang signifikan antara semester 1 dan semester 2. Kita tolak ya. Baik, di selanjutnya di uji bagian B, penduduk miskin perkotaan semester 1 dan semester 2 masih menggunakan uji T berpasangan, yang dimana p-value yang didapat yaitu 0,0811. Karena p-value lebih besar dari 0,05, kita terima, atau H0 artinya tidak ada perbedaan signifikan rata-rata penduduk miskin perkotaan antara semester 1 dan semester 2. Kita terima ya yang uji B ini. Rumusnya juga sama, Paired t-test, sama dengan yang A, uji yang A. Oke, baik, langsung yang bagian C. Di sini untuk pedesaan dan perkotaan semester 1, karena kita membandingkan di sini membandingkan dua kelompok wilayah berbeda, pedesaan dan perkotaan. Kita gunakan uji T 2 sampel independen atau Wells 2 proceeding. Wells 2 sampel t-test hasilnya p-value sebesar 0.7153, dan karena 0.7153 kurang lebih besar dari 0.05, kita terima, atau H0 artinya tidak ada perbedaan rata-rata antara rata-rata penduduk miskin yang signifikan antara pedesaan dan perkotaan di semester 1. Berarti yang ujian C ini kita membandingkan dua kelompok wilayah yang berbeda ya. Jadi hasilnya kita terima karena lebih besar dari 0,05. Ini 0,7153, ini dia lebih besar dari 0,053. Untuk ujian C ini kita terima ya. Dan lanjut di bagian D. Ujian D ini menggunakan metode independen yang sama, didapatkan p-value sebesar 0.7673. Karena nilainya lebih besar dari 0.05 yang sama yang tadi juga, yang sebelumnya di C, kita terima H0 yang berarti kita terima ya H0 yang berarti pada semester 2 pun rata-rata penduduk miskin, semester 2 pun yang rata-rata penduduk miskin di desa dan di kota secara statistik adalah sama. Di sini artinya sama ya. Dan hasilnya ini 0.7673, dan di atas juga ini 0.7153, itu kita terima ya. Dan baik di uji E di sini kita analisis varian loket pelayanan A, B, C, dan D. Untuk menguji kesamaan rata-rata lama pelayanan di tempat loket sekaligus digunakan metode ANOVA. Kita gunakan metode ANOVA ya. Ini uji ANOVA. Nilai loket data dan data loket. Hasil output RStudio menunjukkan value yang sangat kecil, yaitu 7,01. Tidak kecil ya, oleh ini 7,01 atau 0,00000701. Karena value-nya jauh lebih kecil dari 0,05, berarti kita tolak. Yang di uji D kita tolak ya. Kesimpulannya paling sedikit ada dua loket pelayanan yang memiliki rata-rata lama pelayanan tidak sama atau berbeda nyata. Oke, baik, itulah penjelasan dari saya, yang dimana di nomor 1 itu di uji D ini kita tolak ya. Di uji D ini kita tolak karena nilai ini kurang dari 0,05. Dan di uji B ini kita terima karena nilainya lebih besar dari 0,05. Dan di uji C ini kita terima juga karena nilainya lebih besar dari 0,05. Dan di uji D juga kita terima, dan uji D juga kita terima karena nilainya lebih besar dari
0,05. Dan di uji E yang terakhir yaitu analisis varian loket pelayanan dari A, B, C, dan D. Dan di nilainya tadi kita mendapatkan nilainya lebih kecil atau lebih sedikit dari 0,05. Jadi kita tolak atau H0. Itulah penjelasan praktikum 2 dari saya, analisis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.